Hai guys official, bersama Anda selalu. Subscribe, like, and share, comment. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat walafiat. Saya ada pertanyaan Ustaz. Apa arti orang tua bagi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Orang tua nomor 2 setelah Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah sudah menetapkan menyembah hanya kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan berihsan, berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Orang tua menjadi sebab zahir syariat adanya kita di atas muka bumi Allah. Walaupun tak sulit bagi Allah untuk membuat kita ada. Inna amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Hanya saja Allah buat melalui perantara orang tua itu kita ada, supaya kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada manusia. Man lam yashkurin nas, siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, lam yashkurillah, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Siapa yang tak berbakti kepada orang tua, berarti dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. apa pesan orang tua yang menjadi cita-cita dan pegangan seorang UAS? Dulu rumah saya di pinggir jalan. Jadi kalau pagi-pagi saya duduk, kata almarhumah mak saya, ada orang kampung tuh namanya Bang Ayub, dia sekolah naik sepeda. Nanti kau macam si Ayub masuk pesantren, sekolah di pesantren. Kecil lagi saya, belum SD. Kau nanti macam si Ayub sekolah pesantren. Iyalah, insyaallah. Sesudah saya besar, SD, ada sepupu mak saya itu dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Darul Ulum, namanya Pak Cik Dr. Andus Haji Mansur Ali, Allahumma fillahu warhamhu, sudah meninggal dunia. Nanti kau Dr. Andus macam si Mansur, kata dia. Jadi dia selalu menaikkan cita-cita dari Bang Ayub Mansur. Lama-lama mungkin cita-cita dia tidak terlalu tinggi, takut dia, tapi paling tidak dia selalu menceritakan, atukku dulu, kata dia. Dia punya atuk namanya Syekh Abdul Rahman. Atukku dulu sekolah di Makkah, kitabnya 3 kereta lembu. Kereta lembu itu yang selalu dipakai untuk membawa barang-barang. Tak ada disebutnya kau mesti macam atukku, tidak, karena dia terlalu tinggi, terlalu besar. Tapi mungkin dalam hatinya kau mesti sekolah ke Arab. Itulah menjadi motivasi bagi saya. Lalu kemudian dimasakkannya pulut kuning, pakai kelapa parut, pakai gula merah. Pulut kuning, di atas itu dikasih kelapa parut. Dikasihkannya ke seorang guru, namanya Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Armawi Abdul Rahman. Beliau ini juara musabaqah tilawatil Quran, hafiz Quran di kota Makkah Al-Mukarramah tahun 1986. Dijumpakannya saya dengan Pak Armawi ini di pesantren Darul Ulum. Tradisi orang Melayu kalau sudah dikasih pulut kuning sama kelapa, inti kelapa ini, dia sudah menjadi anak angkat. Maka saya spesial. Kalau anak-anak lain mengaji di masjid, membaca Quran di masjid, saya dibawa ke rumah. Saya disatukannya dengan anaknya, dengan keluarganya. Kemana beliau pergi mengajar, dibawanya saya. Begitu cara almarhumah mak ini mendekatkan saya ke guru. Jadi dibuatnya saya punya hubungan dekat dengan guru. Jadi saya ikut dengan guru ini. Beliau juri musabaqah tilawatil Quran, saya ikut. Beliau mengajar ke perusahaan karet, waktu itu ada di tempat tinggal saya. Wah, anak-anak mengaji, ikut saya dibawa. Jadi saya naik grade saya, naik tingkatan saya karena dekat dengan guru, punya kepercayaan diri. Begitu cara dia mendekatkan saya dengan para ulama. Lalu kalau libur sekolah, libur SD, suruh balik ke kampung mengaji ke Tuan Syekh. Ada di kampung itu namanya Syekh Muhammad Ali, beliau dari Makkah Al-Mukarramah. Datanglah saya SD kelas 3 SD. Datang, tuh saya mau membaca Quran, disuruh mak baca Quran. Baca, a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul. Waktu itu udah tua, hampir 80. Wa ma Muhammadun illa rasul. Kurang lama itu kata dia. Mimnya itu lama. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat. Kita masih kelas 3 SD lagi. Siang lari sana lari sini, pergi ke pondok durian, memanjat pokok langsat, mencari cempedak. Malam kita disuruh mengaji tajwid. Jadi dia tidak kejar khatam, tak kejar mesti khatam. Yang penting kau ngambil barokah aja, barokah tuan-tuan guru itu. Begitulah dididiknya. Sampai akhirnya mesti sekolah. Kau mesti sekolah. Mesti sekolah. Lalu setelah saya pulang dari Maroko mengajar, umurnya udah lebih 70 waktu itu. Lalu saya mau mengetes, masih semangat tak dia nyuruh saya sekolah. Aku sudah mendaftar ke Sudan 2017. Nanti kalau aku kuliah ke Sudan, mak tinggal sendirian di rumah. Tak ada orang kawan di rumah ini. Aku pergi, setahun aku nanti di Sudan, baru balik. Apa kata dia? Pergilah kau ke Sudan. Aku biasa, aku hidup sendiri. Banyak orang menolong aku di sini. Tahan aku di rumahnya sendiri. Pergilah kau ke Sudan. Dokter kau nanti baru kau balik. Jadi motivasi. Maka sesudah beliau meninggal, saya teruskan, saya selesaikan Sudan. Meninggal dia Maret 2019, saya selesaikan di Sudan itu. Sampai habis, tuntas semua. Walaupun tak nampaknya saya, tapi insya Allah saya yakin dia melihat. Dilihatnya, dapatnya gambar saya itu ditunjukkan malaikat. Karena kata Allah Ta'ala, wa qul i'malu, berbuatlah kamu. Fasayarallahu amalakum, Allah menengok perbuatan kamu. Wa rasuluhu, Nabi Muhammad SAW melihat perbuatan kamu. Wal mu'minun, kata ahli tafsir, mana mu'minun tuh? Orang tuamu menengok perbuatan. Walaupun mereka sudah mati, walaupun mereka sudah meninggal dunia, dilihatnya perbuatan. Jadi kalau kau sakau, mabuk, minum khamar, berjudi, berzina, dilihatnya perbuatan dari alam ghaib. Keyakinan itulah yang tertanam dalam diri saya. Wallahu a'lam. Apa harapan untuk orang tua dan bagaimana cara merealisasikannya? Saya melanjutkan semua yang dia buat dulu. Dia kalau di awal bulan dilebihkannya membeli beras, diantarnya ke fakir miskin, berjalan, jalan kaki, tak pernah minta antar. Carinya tetangga yang susah. Di sana ada si Fulan, cucunya 3, anaknya sudah mati, tak ada beras. Di situ ada si Fulan, kontrakannya belum bayar lagi sewa rumahnya. Di situ ada pembantu, rumahnya jauh, memasak di rumah orang tiap hari, dia datang jalan kaki. Jadi ada saja yang ditolong. Itulah maka saya buat yayasan Wakaf Hajah Rohana. Sampai hari ini menyalurkan 300 paket sembako tiap bulan. Bulan September 2021 ini masuk yang ke 2 tahun. Jadi beliau meninggal udah 2 tahun, masuk yayasan itu 2 tahun. Semua itu melanjutkan yang dia buat dulu. Lalu kemudian kalau hari Ahad, hari libur, dibawanya cucu-cucunya itu, perempuan Khairun Nisa, kemudian adiknya, keponakan saya, Habibi, dibawanya itu ke Masjid Ar-Rahman, Jalan Sudirman, naik angkot. Saya sibuk, adik saya sibuk, tak sempat kami mengantar. Dibawanya, umurnya udah 70, dibawanya cucunya itu naik angkot dari Panam pergi ke Ar-Rahman, supaya anak-anak ini belajar mengaji ke Ustadz Khairun Nas Jamal. Ada kawan kau di situ mengaji di Ar-Rahman, dibawanya itu. Didudukkannya anak-anak itu, dia ingin anak ini jadi qori, jadi hafal Quran. Nah, itulah yang saya teruskan sekarang, membuat rumah Quran Hajah Rohana itu. Anak-anak meneruskan yang dia buat dulu, supaya puas hati saya. Jadi kalau ada orang mengatakan nanti kalau orang tua kita mati, meninggal, dengan seiring berjalannya waktu, maka luka-luka hati kita akan hilang. Tak betul. Orang yang bercakap begitu, 2 kemungkinan. Pertama, orang tuanya belum mati. Yang kedua, tak lekat dia dengan orang tua. So, ya dia sekedar punya orang tua, habis itu melahirkan, menyusukan, habis itu macam pabrik spidol aja orang tuanya itu. Kalau bagi saya enggak. Udah 2 tahun lebih meninggal, nanti Maret 2022 berarti masuk tahun ketiga. Tak ada istilah luka hati sembuh, tak ada. Luka hati orang tua meninggal itu sembuh hanya saja ketika berjumpa kita di surga, barulah hilang. Maka mengobati sakit itu
Apa yang dia buat dulu, dia lakukan dulu, teruskan. Terutama amal-amal sosial. Itulah yang disebut dengan amal jariah itu, mengalir tak putus. Mudah-mudahan tiap pagi anak-anak baca Quran, baca doa. Zuhur mereka setor hafalan, asar mereka setor hafalan, maghrib mereka setor hafalan, isya setor hafalan, sampai jam 10 malam baru tidur. Jam 4 mereka tahajud. Mudah-mudahan hendaknya setetes dua tetes mengalir juga lah ke makam orang-orang tua. Itu saja yang dapat kita lakukan. Lebih daripada itu udah di luar kuasa kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani lebih dari yang kita mampu. Wallahu a'lam. Hai guys, official.